Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rasulullah pernah mengajarkan doa. Yang doa itu ketika jenengan ngelakoni kayaknya nggak siap. Ketika taparikan kepada jenengan, taparikan jenengan kayaknya jenengan saya nggak siap. Termasuk saya kayaknya nggak siap juga. Doanya apa? Ya Allah, hidupkanlah saya. Allah mahyina miskinan. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Wafitna miskinan. Matikan saya dalam keadaan miskin. Wangsyurna fi zumratil masakin. Dan kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Itu doanya Rasulullah. Saya tidak berani doa itu. Saya milih doanya Rasulullah yang lain aja dah. Nah, itu takut. Tapi nggak tahu kalau Kang Taufik mau laksanakan ya lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atallaitu 'alan nari fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Terus Rasulullah melihat di neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka itu perempuan. Nah, terus itu jangan jadikan dalil kita nanti di rumah marah-marah sama istri. Nanti sama rumah marah, paling banyak di neraka. Ini yang enggak adil namanya. Ini malah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, sahih. Artinya hadis. Tapi kesalahannya seorang ustaz, seorang kiai itu di situ menyampaikan paling banyak di neraka itu perempuan tanpa ada sebab, tanpa ada keterangan. Akhirnya kan perempuan malah putus asa. Saya pernah ngaji di BH di Masjid Al-Muhajirin. Ibu-ibu di Lotok tanya seperti itu. Pak Ustadz, katanya Pak Ustadz, di neraka itu paling banyak itu perempuan katanya Pak Ustadz. Penghuni neraka paling banyak. Itu gimana menurut panjenengan? Ya saya jawabnya loh. Lalu seperti itu gimana caranya? Kalau perempuan paling banyak di neraka, akhirnya berarti ya terus di surga paling banyak berarti kan orang miskin. Laki-laki yang kaya harus gimana tempatnya? Laki-laki yang kaya tempatnya di mana? Artinya kita dalam menafsirkan, dalam memahami hadis seperti hal profesional. Perempuan yang seperti apa? Perempuan yang tidak menyukuri nikmatnya sebagai perempuan. Sekarang banyak perempuan mengatakan ingin kesetaraan gender dengan laki-laki karena bareng-bareng nyari duit. Kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau bahasa ingin menyetarakan gender, artinya posisinya dia itu pengen setara dengan laki-laki. Sehingganya ya dia bisa ngelawan laki-laki, bisa bantah laki-laki yang diinginkan seperti itu. Terus bisa kemana-mana ya sama juga seperti itu juga katanya. Nah seperti itulah perempuan seperti itu yang tidak menyukuri nikmat, Contohnya apa? Perempuan itu pengen kesetaraan gender itu aslinya dia merendahkan dirinya sendiri. Kenapa? Ketika ditanya siapa ya Rasulullah yang harus saya hormati, ibumu. Rasulullah menjawab 2 kali pertanyaan, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali ibumu, sampai 4 kali pertanyaan baru bapakmu. Ya artinya di posisi perempuan yang ada saat ini itu posisinya lebih tinggi dari laki-laki, lebih tinggi daripada laki-laki dalam urusan fadhail. Harusnya seperti itu harusnya. Walaupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lebih kuat daripada perempuan secara kepemimpinannya. Tapi paling tidak kalau perempuan bisa meletakkan dirinya pada sesuatu yang disampaikan baginda Nabi Agung Muhammad SAW, insya Allah enggak masuk di dalam kategori ini. Intinya siapa perempuan yang tidak menyukuri nikmatnya sebagai perempuan, menuntut laki-laki dan sebagainya tanpa melihat konteks laki-lakinya seperti apa, tanpa melihat kapasitas kemampuan laki-laki seperti apa. Dan itu juga kita laki-laki harus tahu diri juga, tidak semena-mena wah ngomong seenaknya sama perempuan, atau kita menyuruh perempuan dengan seenaknya. Loh, perempuan ini wajib taat kepada suami. Ya wajib taat, tapi ya jangan mentolimi pula lah. Kadang kita posisinya kan gini, pagi udah ikut kita kerja sampai siang, sampai sore, masih koper nyuci baju, masih koper nyuci piring, masih koper masak, terus masih koper nidulin anak. Malam kita habis begadang pulang seperti ini, tiba-tiba jawil, kita seliyep. Istrinya lebih entes tuh tidur aja, juga dibangunin. Apa jaluk jatah kan melas. Jadi yang biasa dilaksanakan oleh kaum laki-laki. Akhirnya perempuannya Pak ujung-ujungnya dia demo toh. Demo, seadanya yus nyoh mas karo manyun seadanya kan. Akhirnya kan menjadi keburukan bagi dia. Karena memberikan fasilitas kepada suami dengan cara manyun. Tapi yang membuat manyun siapa? Yo laki-laki sendiri. Wes podo-podo ujung-ujungnya. Ikan Darwin hati-hati ya. Nanti pulang dari sini jangan maksa lu. Jangan maksa. Jangan maksa. Mau maksa. Manyun nggak salahnya perempuan, berarti salah kita. Ada udah capek gue malah dipaksa.
Lah aku juga capek ya, wis padha-padha capek berarti turu waktu bareng ae. Mbok lilir saurunge subuh kok bar subuh. Kan mending. Lah ketan ada tapi rada mampu kan paling karo mingkem. Nah, jadi kata fikih. Jadi itu pokoknya ketika kita mendengar hadis-hadis seperti ini jangan kita jadikan dalil untuk mendiskriminasi perempuan atau untuk mendalili perempuan dengan egoisme kita ingin menang sendiri. Jangan, harus adil harus adil cara menyampaikan dalil. Kalau seperti itu berarti yang wajib dilakukan perempuan hanya dua dalam keluarga, ngopeni anak sama nyenengke bojo. Masak bukan tanggung perempuan, cuci baju bukan tanggung perempuan, nyari nafkah bukan tanggung perempuan. Itu yang harus kita ketahui. Artinya kalau perempuan sudah bisa membantu kita, artinya sama, lebih hebat perempuannya. Nanti kira-kira pokoknya kita nggak usah nganu lah karo nih, coba balik bocor dibalik ngono. Enggak bukan disit tapi langsung dibalik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, oh 2 hadis lagi. Atibul kalam wa afsus salam wasilil arham wasolli bil laili wan nasu niyam tumadkhulil jannata bisalam. Ini dikatakan Rasulullah SAW dari rawahu Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Perbaikilah ucapanmu, kata Rasulullah, perbaikilah ucapanmu. Pokoknya kita introspeksi diri lah, yang ucapannya belum baik-baik, yang seringannya misu-misu itu ya kita kurangi lah. Paling tidak kalau nggak bisa langsung mengurangi misuan ya dikurangi. Wafsus salam, ucapkanlah salam. Wasilil arham, sambunglah silaturahim antar teman dan saudara. Jadi sebagian dari wasilil arham termasuk ini. Wasolli bil laili wan nasu niyam. Nah ini yang berat ini. Sholatlah malam yang posisinya manusia pada umumnya sudah tidur. Jadi pada umumnya orang tidur, kita disuruh bangun malam, sholat malam. Setelah itu tumadkhulil jannata bisalam, masuklah surga dengan selamat. Kalau bisa itu. Artinya kalau jalan menuju surga itu banyak, enggak 1 2, banyak. Kalau sithik-sithik neraka lah, surga ini sapa sing nggone malian. Nah, ya pokoknya kita adil, neraka kita sampaikan, surga kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pertanyaan sering disampaikan teman-teman, ditanya teman-teman. Atfalul mu'minina fi jabalil jannah. Anaknya orang mukmin yang meninggal dunia waktu kecil itu fi jabalil jannah, di gunung-gunungnya surga. Yakfuluhum Ibrahimu wasarratu, yang dijaga dirawat oleh Nabi Ibrahim dan Dewi Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Jadi anak yang kecil meninggal dunia, kalau orang tuanya mukmin itu dikumpulkan di Jabalil Jannah, di gunung-gunungnya surga. Dan yang rawat di sana Nabi Ibrahim dan Dewi Sarah, istri dari Nabi Ibrahim. Hatta ruddahum ila abaihim yaumal qiyamah, sampai nanti dia dikembalikan kepada orang tuanya ketika hari kiamat. Makanya sering orang bertanya, katanya anak-anak bisa menolong orang tua. Anak yang mati kecil atau keguguran yang sudah dikasih ruh bisa menolong orang tua. Ya iya bisa. Karena nanti dikembalikan kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya itu mukmin, walaupun di neraka, ibarat kata, walaupun neraka, itu pernah di dalam kitab Duratul Masin dikatakan ada seorang anak, segerombolan anak disuruh masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau. Dia teriak-teriak dengan menangis. Ketika disuruh, nangisnya tambah kencang lagi. Nah, ketika ditanya oleh malaikat, kenapa engkau menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Saya disuruh menikmati surga, suruh masuk ke surga. Sedangkan aba'ana wa ummahatina, bapak kami, ibu kami di neraka. Akhirnya apa? Dengan tangisan anak tadi, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat ambil orang tuanya di neraka, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang anaknya orang mukmin. Lah pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan anak orang non-Islam? Orang Hindu, Kristen, Buddha dan sebagainya. Ketika meninggal masih kecil, anak orang Islam yang meninggal sebelum usia balik tetap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi posisinya dia sebagai pembantu. Di surga dijadikan menjadi pembantu untuk orang-orang yang ada di surga. Tapi posisi menjadi pembantu itu kenikmatan yang luar biasa tanpa ada kesengsaraan bagi anak tersebut. Jadi surganya, nikmatnya yang menjadi pembantu itu. Tapi dia dilupakan oleh Allah kepada orang tuanya. Jadi dia nggak ingat dengan orang tuanya, nggak ingat. Kalau orang tuanya non Islam, gitu. Kalau orang non Islam, dia tetap di surganya Allah, tapi sama Allah dilupakan kepada orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya Islam, diingatkan, nanti akan menolong orang tuanya. Makanya bahasa akikoh sebagai tebusan lah, itu kan maksudnya di situ. Sebagai tebusan anak kepada orang tua kepada
anak. Sehingganya ketika nanti anak menjadi orang baik ya bisa menanggung orang tuanya sepenuhnya. Ketika anaknya meninggal masih kecil ya nanti bisa menolong orang tuanya. Karena janji-janji Allah lewat yang disampaikan Rasulullah SAW itu banyak banget keterangannya seperti itu. Artinya apa? Kita bersama-sama berusaha, sekali lagi berusaha setiap hari, setiap waktu menambah kebaikan, insya Allah kebaikan yang kita tambahkan dalam jiwa kita dimasukkan dalam hati kita, sehingga kita akan lebih mudah untuk melakukan kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling perlu kita ketahui bahwasanya ilmu itu cahaya. Walaupun kita belum bisa mengamalkan, tapi ilmu itu cahaya. Ketika tubuh kita ada cahaya ilmu, insya Allah segelap apapun hati kita pasti tetap masih ada cahaya. Lah ketika kegelapan itu dibuka pasti cahaya itu akan bersinar lebih terang, sehingganya hati kita lebih terang, lebih ikhlas dalam menerima takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ibadah ta'abbud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua selamatkan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah.